Selamat malam, perkenalkan nama saya Kesia Leana Ahlung dengan NIM 24116166. Saya dari kelas 24 F04. Di sini saya akan mempresentasikan evolusi komputer dari generasi pertama hingga saat ini. Komputer adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Perkembangan komputer dari masa ke masa mengalami kemajuan pesat, baik dari teknologi perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, maupun arsitektur internalnya. Oke, baik. Langsung saja kita masuk ke generasi pertama. Itu dari tahun 1940 sampai 1956. Pada generasi pertama ini, komputer menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama yang memiliki ukuran yang sangat besar. Komputer ini masih menggunakan konsumsi listrik sangat tinggi dan cepat panas serta kapasitas memori sangat kecil. Pada era ini masih memiliki arsitektur yang sangat sederhana terdiri dari ALU, CU, memori input dan output berdasarkan arsitektur von Neumann. Contoh komputer pada generasi ini itu ENIAC pada tahun 1945, yang kedua UNIVAC, UNIVAC 1 pada tahun 1951. Pada generasi kedua, yaitu di tahun 1956 sampai 1963. Pada generasi kedua ini, komputer menggunakan transistor menggantikan tabung vakum yang memiliki ukuran lebih kecil, cepat, dan efisien. Komputer ini mulai menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Arsitektur para komputer ini lebih efisien dan cepat dalam pemrosesan. Register dan instruksi dasar CPU mulai berkembang, serta mulai menggunakan magnetic core memori sebagai RAM. Contoh komputer pada tahun ini yaitu yang pertama IBM 1401, yang kedua IBM 7094. Pada generasi ketiga itu di tahun 1964 hingga 1971. Komputer pada generasi ini menggunakan integrated circuit untuk menggabungkan banyak transistor dalam satu chip. Pada era ini, ukuran komputer semakin kecil, cepat, dan hemat daya. Arsitektur pada generasi ini mulai diperkenalkan konsep pipelining dan interrupt system. Proses input-output menjadi lebih efisien dan bus system diperkenalkan untuk menghubungkan komponen. Contoh komputer pada tahun ini yaitu pertama IBM System 360, yang kedua ada PDP-8. Pada generasi keempat, itu di tahun 1971 hingga 1980-an. Pada generasi keempat ini, komputer masih menggunakan mikroprosesor, itu CPU dalam satu chip. Komputer menjadi personal komputer yang bisa dimiliki individu. Sistem operasi pada komputer ini mulai berkembang tuh melalui MS-DOS dan Unix, dan kapasitas memori meningkat pesat. Arsitektur pada generasi konsep microarsitektur mulai muncul. Struktur CPU menjadi lebih kompleks dengan cache memori, ALU ganda, dan kontrol I/O yang terintegrasi. Contoh komputer pada tahun-tahun berikut yaitu Apple II dan IBM PC. Pada generasi kelima, itu tahun 1980 hingga saat ini, menggunakan VLCI, Very Large Scale Integration, dan Ultra Large Scale Integration. Kemunculan komputer pribadi modern, laptop, smartphone, AI, cloud computing. Sistem operasi dan antarmuka grafis GUI menjadi sangat maju.
arsitektur modern yang menggunakan reduced instruction set komputer dan complex instruction set komputer. Contoh komputer pada tahun saat ini itu PC modern yang menggunakan Intel i9 dan AMD Ryzen. Yang kedua superkomputer IBM Summit dan Fukago. Dampak dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari itu dari generasi pertama hingga ketiga digunakan untuk perhitungan militer dan ilmiah. Pada generasi keempat, munculnya komputer pribadi, otomatisasi kantor dan pendidikan. Pada generasi kelima digunakan dalam AI, IoT, smartphone, cloud computing, big data, hingga kendaraan otonom. Kesimpulannya di sini, perkembangan komputer dari generasi pertama hingga saat ini menunjukkan transformasi luar biasa dari segi teknologi, kecepatan, ukuran, dan kecerdasan. Komputer awal yang berukuran sangat besar dan lambat ini telah berevolusi menjadi perangkat kecil, cepat, multifungsi, dan cerdas seperti smartphone dan sistem berbasis kecerdasan buatan atau AI. Oke, sekian evolusi komputer dari generasi pertama hingga saat ini dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.